Selamat datang pada kegiatan pembelajaran yang membahas tentang materi penilaian teman sejawat di sekolah dasar. Ini merupakan upaya guru dalam meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Saudara-saudara mahasiswa yang cendekia, penilaian teman sejawat ini merupakan proses di mana siswa menilai hasil kerja atau kinerja teman sekelasnya berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh guru, baik itu dalam bentuk tugas ataupun dalam bentuk proses dan proyek-proyek tertentu. Tujuan pendidikan teman sejawat ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran, meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif siswa, mengembangkan empati, kejujuran, kerjasama, serta umpan balik yang konstruktif. Dalam pelaksanaan penilaian teman sejawat ini, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip agar pelaksanaan penilaian ini bisa berjalan dengan baik. Prinsip apa yang dimaksud? Salah satunya adalah prinsip objektif, di mana penilaian itu harus memiliki kriteria yang jelas. Ya. Kemudian prinsip lainnya adalah transparan ya, sehingga proses dan hasilnya bisa diketahui oleh semua pihak, ya, termasuk siswa. Prinsip penting lainnya juga adalah prinsip konstruktif. Penilaian teman sejawat ini diharapkan fokus pada perbaikannya, bukan pada hukuman atau hal-hal yang sifatnya terintimidasi, sehingga siswa merasa aman dan nyaman, tidak membuat siswa merasa tertekan dan tidak membuat siswa merasa terintimidasi dengan adanya penilaian teman sejawat. Ada beberapa bentuk yang bisa diterapkan di sekolah dasar seperti penilaian hasil karya, penilaian kerja kelompok, penilaian presentasi, penilaian sikap saat berdiskusi. Misalnya pada penilaian sikap, guru dapat membuat rubrik sederhana seperti yang tampak pada layar ini ya. Di mana ada informasi nama teman yang dinilai, kemudian ada informasi pernyataan dan respon ya atau tidak. Salah satu contoh pernyataannya berbunyi seperti ini. Ia mau bekerja sama dalam kelompok. Yang dimaksud ia pada pernyataan ini adalah teman yang sedang dinilai. Apakah teman yang kita nilai itu mau bekerja sama ketika ada kegiatan kelompok atau dalam kegiatan kelompok? Jika iya, maka siswa tersebut yang bertindak sebagai penilai akan mengisi atau menandai ya. Tetapi jika ternyata tidak, maka siswa yang sebagai nilai akan menandai tidak. Begitupun seterusnya, dan rubrik ini bisa dikembangkan sedemikian rupa oleh guru sesuai dengan kebutuhannya dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara menerapkannya di sekolah dasar? Guru dapat menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan manfaat penilaian yang akan dilakukan pada saat itu. Tentu penilaian teman sejawat. Kemudian siswa diberi rubrik sederhana yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru, sehingga setelah siswa memperoleh masing-masing rubrik, masing-masing tugas akan menilai siapa, kemudian dilakukanlah penilaian. Dan penilaian ini disarankan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Nah, hasil dari penilaian tersebut nanti didiskusikan dan direfleksikan bersama guru dan siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Saudara-saudara mahasiswa yang cendekia, ada beberapa tantangan dalam penerapan penilaian teman sejawat ini di sekolah dasar. Salah satu tantangannya adalah subjektivitas siswa itu sendiri dalam melakukan penilaian.
Ada kemungkinan siswa takut menyinggung temannya sehingga cenderung memberikan nilai yang tinggi atau nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang tinggi kepada siswa atau teman yang dinilainya karena merasa takut untuk menyinggung. Kemudian tantangan lainnya adalah bentuk penilaian teman sejauh seperti ini cenderung siswa belum terbiasa ya. Harus diakui bahwa penilaian teman sejauh ini relatif jarang diterapkan di sekolah dasar, sehingga ini perlu dipertimbangkan oleh guru dalam penerapannya. Nah, bagaimana solusi untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut? Maka guru harus memberikan latihan dengan simulasi, membiasakan dengan bentuk penilaian teman sejawat seperti ini, agar mereka terbiasa dengan penilaian teman sejawat. Kemudian, dalam menggunakan pernyataan pada rubrik, disarankan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Jika pada saat pelaksanaannya ada siswa yang mengalami kesulitan, tidak mengerti dalam komponen-komponen tertentu atau bagian-bagian tertentu, harapkan guru tetap memberikan pendampingan dan contoh nyata agar siswa bisa memahami penilaian teman sejawat ini dengan baik. Saudara-saudara mahasiswa yang cendekia, demikianlah ringkasan materi terkait dengan penilaian teman sejawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.